Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfatul Hasanah dari Prodi PPKN Angkatan 2019, kelas Indralaya, Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan materi tentang perkembangan hukum perburuhan di Indonesia dalam rangka memenuhi salah satu tugas mata kuliah hukum perburuhan yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Emil L. Faisal MSI dan Ibu Husnul Fatihah SPD MPD. Hukum perburuhan di Indonesia ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Namun, pada saat itu, pelaksanaan dan peraturan hukum perburuhan tidak dibuat langsung oleh pemerintah Indonesia, melainkan dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, hukum perburuhan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada perbudakan, ada perhambaan, ada kerja rodi, dan ada punel sensti. Yang pertama yaitu tentang perbudakan. Nah, pada masa perbudakan ini, masyarakat yang menjadi budak tidak mendapatkan hak mereka sama sekali. Bahkan, hak mereka untuk hidup pun mereka tidak mendapatkannya. Pada masa perbudakan ini juga terdapat peraturan-peraturan yang mengatur tentang perbudakan. Yang pertama yaitu ada peraturan tentang pendaftaran budak pada tahun 1819. Yang kedua ada peraturan tentang pajak atas kepemilikan budak pada tahun 1820. Yang ketiga, ada peraturan larangan mengangkut budak yang masih anak-anak pada tahun 1829. Yang keempat, ada peraturan tentang pendaftaran anak budak pada tahun 1833. Yang kelima, ada peraturan tentang pergantian nama budak pada tahun 1834. Dan yang keenam, ada peraturan tentang pembebasan perbudakan bagi pelaut yang dijadikan budak pada tahun 1848. Yang kedua yaitu tentang perhambaan. Pada tahun 1854 dalam Regering Reglement 1854 pada pasal 115 sampai 117 yang kemudian menjadi pasal 169 sampai 171 dengan tegas menyatakan bahwa penghapusan perbudakan. Nah, pada pasal 115 menetapkan paling lambat pada tanggal 1 Januari 1860 perbudakan di Indonesia harus dihapuskan dan akan digantikan dengan perhambaan. Setelah perhambaan selanjutnya adalah kerja rodi yang diberlakukan pada tahun 1922 sampai 1938. Yang selanjutnya yaitu ada punel sensti. Kemunculan hukum ini diawali dengan adanya Undang-Undang Agraria pada tahun 1970. Pada masa ini muncul banyak perusahaan perkebunan swasta yang berskala besar. Oleh karena itu, hukum yang mengatur perburuhan berperan sentral. Peraturan ini lebih menitik beratkan pada kepentingan majikan dan akhirnya dihapus pada tahun 1879. Dan keberadaannya digantikan oleh Coeli Ordinantani pada tahun 1880. Setelah tadi kita membahas tentang perkembangan hukum perburuhan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, yang selanjutnya yaitu pada masa awal kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, hukum perburuhan di Indonesia ini belum begitu diperhatikan, karena pemerintahan Indonesia saat itu masih terfokus untuk mempertahankan kemerdekaan mereka. Namun, pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan peraturan-peraturan tentang hukum perburuhan. Salah satunya terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal ke-27 ayat 2, pada pasal 28 ayat 2, dan pada pasal 33 ayat 1, 2, dan 3.
Pada pasal 27 ayat 2, di situ menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pada pasal 28 ayat 2 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pada pasal 33 ayat 1 menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pada ayat kedua, menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berarti, pada peraturan undang-undang ini dijelaskan bahwa tenaga kerja atau perburuhan di Indonesia ini sudah mengalami perbaikan. Dilihat dari peraturan-peraturan yang menitik beratkan pada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Setelah awal kemerdekaannya, kemudian pada masa pemerintahan Soekarno pada waktu itu, perburuhan di Indonesia sudah semakin mengalami perbaikan. Kondisi dari buruh dan tenaga kerja sudah tidak begitu buruk lagi. Hal ini dengan dibuatnya peraturan-peraturan pada masa pemerintahan Soekarno yang memberikan perlindungan kepada para buruh dan tenaga kerja. Di antara peraturan-peraturan yang dibuat yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang Kecelakaan Kerja. Yang kedua yaitu ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Program Jaminan Sosial Buruh. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Buruh Indonesia di Luar Negeri. Dan yang keenam, ada Konvensi ILO Nomor 120 tentang Higiene dan Perniagaan dan Kantor-kantor. Demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya sebagai pemapar masih banyak kekurangan, mohon kritik dan saran dari pendengar. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.